Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri sekaligus menutup secara resmi kegiatan Musyawarah Kerja Cabang atau Muskecap 2 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bekasi tahun 2023 dengan mengusung tema membangun karakteristik masyarakat Kabupaten Bekasi menuju kepemimpinan yang berani dan beradab yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya Lipo Cikarang, Cikarang Selatan pada Sabtu 19 Agustus 2023. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayyatika yawman. Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menuturkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dakwah yang memiliki peran pokok dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim, juga sebagai warga negara. Dani Ramdan menyampaikan dalam menghadapi tahun politik, fungsi dakwah dapat berpengaruh dan juga mengedukasi masyarakat agar dapat memilih pemimpin yang baik dan memberikan kemaslahatan bersama. Lebih lanjut, Dani Ramdan menambahkan, program yang dicetuskan oleh PCNU Kabupaten Bekasi khususnya di bidang pendidikan menjadi salah satu aspek yang penting dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas agar melahirkan generasi muda yang lebih baik, dan pihaknya akan mendorong Nahdlatul Ulama agar menggiatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam menyebarluaskan dakwahnya kepada masyarakat. NU ini kan organisasi dakwah, jadi bidang dakwah itu yang paling pokok untuk bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat, baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai kaum muslim, sebagai warga negara, dan juga tadi saya beri penekanan khusus menghadapi pemilu ya, tahun politik. Nah, ini fungsi dakwah untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa agar bisa memanfaatkan momentum pemilu itu dalam memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas ke depan. Saya kira ini NU akan sangat berperan. Tapi di samping itu tentu bidang pendidikan umum, sekolah, pesantren, kesehatan, ekonomi ini harus terus juga dijalankan. Satu hal tadi karena memang ada aspirasi adanya pembagian laptop untuk para ulama, ya saya akan mendorong sekalian untuk supaya NU juga menggiatkan dakwah digital agar generasi muda kita bisa terpapar oleh konten-konten yang memang sesuai gitu ya dengan kaidah-kaidah Islam, kaidah dakwah, sehingga masyarakat semakin terjaga, terpelihara dari sebenarnya hal yang paling fundamental kalau untuk mendidik generasi baru ya bagaimana kaidah-kaidah Ahlus Sunnah ini bisa dijalankan di semua sekolah, di semua pesantren. Nah, ini menjadi peran NU bersama-sama dengan pemerintah nanti. Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat Juhandi Muhammad menuturkan pembahasan musyawarah kerja kedua ini dalam rangka mengevaluasi program musyawarah kerja yang pertama, dan diharapkan hasilnya akan lebih optimal mencetuskan program-program yang lebih baik di musker kedua ini, serta dapat memberikan manfaat bagi khususnya pengurus Nahdlatul Ulama dan umumnya bagi warga Kabupaten Bekasi. Kita tidak harus program yang muluk-muluk, yang sudah diprogramkan, sudah dibicarakan, ditindaklanjuti pada waktu musyawarah kerja yang pertama. Tidak harus yang tinggi-tinggi, tapi sederhana, tapi bisa dilakukan, bisa direalisasikan, sehingga program tersebut bisa memberikan manfaat baik kepada pengurus NU, pada warga Nahdlatul Ulama, serta secara umum di Kabupaten Bekasi. Beberapa waktu yang lalu memang ada dinamika yang terjadi di Kabupaten Bekasi, tapi hari ini kelihatannya sudah sangat menggeliat lah dengan semangat ketuanya yang sangat luar biasa, semangat juang 45. Maka saya yakin bahwa PCNU Kabupaten Bekasi akan bisa melaksanakan program-programnya. Senada dengan hal tersebut, Ketua PCNU Kabupaten Bekasi atau Romli Mustafa menuturkan musyawarah kerja tersebut menjadi wadah silaturahmi dan konsolidasi semua pengurus. Kemudian pihaknya berfokus agar musker kedua ini menghasilkan program lanjutan yang memang sudah berjalan ataupun program baru yang merupakan skala prioritas. Atau Romli menambahkan, Nahdlatul Ulama sejak dulu diajarkan oleh para pendirinya untuk mengedepankan kolaborasi antara ulama dan umarau dalam membangun bangsa, dan pihaknya selalu membuka diri dan siap bekerja sama dengan pemerintah dalam semua hal. Mimpi-mimpi kita ya, saya kira salah satunya adalah bagaimana disampaikan oleh Ketua Umum, membangun peradaban dengan pendidikan. NU Bekasi ingin menghadirkan lembaga pendidikan formal yang ini bagian dari proses kaderisasi di level pendidikan menengah atas untuk kita siapkan menjadi kader-kader militan untuk kita dorong kuliah di perguruan tinggi terbaik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri.
Itu kita sebagai jamiah yang dari dulu kita diajarkan oleh para muassis untuk selalu umarok ulama berkolaborasi dalam membangun bangsa. Tentu di Bekasi kita sebagai jamiah Nahdlatul Ulama selalu membuka diri bekerjasama dengan pemerintah dalam semua bidang. Seperti disampaikan Pak Bupati tadi, ada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, tentu kita sangat terbuka sekali. Dan tentu lebih dari itu memang komitmen kita di bidang dakwah yang rahmatan lil alamin, dakwah yang membahagiakan, menyenangkan, dan yang tidak memusuhi. Ini yang penting, dakwah kita seperti itu. Jadi pemerintah daerah punya program, tentu kita akan berkolaborasi sesuai dengan kebutuhannya. Semua bidang saya kira di NU ada. Lembaga kita banyak, forum kita banyak, sehingga apapun yang dibutuhkan pemerintah daerah itu selalu siap. Saya tutup dengan pantun, boleh? Hari Sabtu naik taksi ke Sukatani. Taksi tak ada, terpaksa berjalan kaki. PCNU Kabupaten Bekasi harus makin berani, karena amar mu'rab nahi murka di bumi wibawa mukti. Dari Cikarang, tim liputan Newsroom Diskominfo Kabupaten Bekasi melaporkan.